Cape Verde yang nggak ada capeknya berhasil nahan imbang Spanyol, negara yang difavoritkan juara Piala Dunia 2026. Kita bahas ya. Ini doang Spanyol. Dari 23 tembakan dan 8 shot on target, Spanyol tidak bisa memecahkan kebuntuan. Bahkan Betul. sudah menurunkan Lamine Yamal, Nico Williams, dan juga Dani Olmo. Tapi tetap saja skor masih imbang. Skor kacamata berakhir ya. Dan juga hal ini membuat Arab Saudi sedikit memiliki nafas lega ya. Betul, bahkan ada chance untuk Arab Saudi maupun dari Uruguay ya Sen ya. Betul, kalau dari grup H ini tentu Spanyol dan juga Uruguay yang diunggulkan untuk lolos. Tapi ketika Spanyol melawan tim terlemah dan juga tim yang tidak difavoritkan lolos aja, mereka harus berbagi poin kan. Tapi kalau menurut sendiri sudah pasti dong ini di luar prediksi kita semua ya, karena ya menurut gue justru Spanyol bisa lah bantai-bantai 2 atau 3 gol gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan kalah ini kayaknya lebih gembira kalah, soalnya akan kembali cocok logi 2010. Betul. Namun kali ini malah imbang ya. Ini Ya, cocok loginya nggak tahu cocok logi sama siapa kan Betul, gitu. ini jadi agak was-was juga ya. Tidak ada faktor historis yang mendukung nih Iya, hasil tapi ini. bukan karena memang Spanyol bermain buruk ya. Spanyol bermain baik, bahkan dominan menyerang, bahkan Cape Verde itu bisa menyerang di menit 82. Iya. Ini ada faktor penampilan yang bagus banget dari kiper Cape Verde itu sendiri Ya, ya. Karena setuju. kita tahu bahwa kiper ini memiliki kualitas dengan position yang sangat bagus sekali. Dari 8 shot on target itu benar-benar save dari dia kan. Iya, Gitu. betul. Bahkan ketika di babak pertama ada kemelut di depan gawang saja, dia bisa tetap nge-save peluang dari Spanyol yang diciptakan oleh Oyarzabal dan juga Ferran Torres kan gitu. Betul, ibaratnya tidak hanya penjaga gawang, tetapi koordinasi dari keseluruhan pemain Cape Verde juga itu tampil solid banget ya, karena mereka bermain lebih terorganisir dan cenderung tidak panik menghadapi serangan-serangan dari timnas Spanyol ini. Iya, dan bahkan mereka ini parkir bus di mana di 4 defender yang dimainkan itu perannya semua menjadi center back, tidak ada yang menjadi full back. Iya. Dan makanya ketika mereka mendapatkan bola dan mendapatkan momen counter attack, mereka tidak counter ya karena mereka tidak memiliki full back kan Iya, gitu. betul. Dan benar-benar parkir busnya mereka itu harusnya dicontoh oleh Curacao kemarin Nah, melawan Jerman ya. iya. Dimana harus bermain tertutup ketika melawan tim-tim besar yang bermain agresif dominan menyerang kan gitu. Betul, ya ibaratnya setidaknya ya untuk negara-negara yang kecil lah, negara-negara yang tidak difavoritkan di Piala Dunia ini yang paling masuk akal ya perkuat lini pertahanan sehingga ya harus solid gitu kan, menghadapi serangan-serangan dari negara-negara besar ini ya. Ya betul, bahkan di babak pertama pusat permainan dari Spanyol itu ada di Cucurella dan beberapa umpan itu berasal dari Cucurella dan juga beberapa peluang juga dari Cucurella, namun tetap tidak efektif. Ini membuktikan jika solidnya pertahanan dari Cape Verde ini benar-benar gila banget gitu. Bahkan Spanyol tidak bisa tidak bisa menciptakan satu gol pun kan. Betul. Nah, kalau menurut sendiri, ini apakah ada faktor di mana pelatih dari timnas Spanyol sendiri, De La Fuente itu telat menurunkan Lamine Yamal dan juga Nico Williams ya? Ya, jadi menurut gua ketika Lamine Yamal, Dani Olmo dan juga Nico Williams tidak menjadi starter, karena kalau kita ngikutin Spanyol di Euro 2024 itu kita tahu trio ini adalah trio yang membuat Spanyol juara Euro. Begitu juga dengan Oyarzabal. 4 pemain ini adalah 4 pemain yang bisa memecahkan kebuntuan. Namun di laga perdana Piala Dunia kali ini De La Fuente hanya menurunkan Oyarzabal saja dan diduetkan dengan Ferran Torres ya. Iya. Dan di babak pertama sudah jelas memakai formasi 4-4-2 di mana menempatkan 2 striker depan Oyarzabal dan juga Ferran Torres tidak memecahkan kebuntuan. Menurut gua ini adalah strategi dari De La Fuente sendiri agar dia itu memiliki strategi agar tidak ditebak oleh pelatih yang lain gitu kan. Namun ya mau tidak mau, karena hingga babak kedua, hingga water break kedua di menit 70 belum bisa menciptakan gol, terpaksa dia harus menurunkan Lamine Yamal. Begitu juga Dani Olmo, dan hingga menit 85 dia baru nurunin Nico Williams. Ini menurut gua di luar perkiraan dari De La Fuente. Dan dari sini De La Fuente sudah mengerti jika kalau tidak ada Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Spanyol tidak bisa menciptakan
gol sama sekali gitu. Bener, karena secara permainan kurang eksplosif ya, seperti yang kita lihat di Euro edisi sebelumnya kan, dimana penyerangan dari timnas Spanyol ini kan ya benar-benar bagus lah serangan counter attack-nya gitu kan. Tetapi kalau menurut gue sendiri ya, ini gue juga setuju bahwa mungkin De La Fuente itu di luar prediksi atau perkiraan dari De La Fuente, karena memang ya ini adalah laga pertama dan juga merupakan yang mungkin tes limit juga ya, ibaratnya ya logikanya apakah dengan skuad lapis kedua bisa menciptakan gol di babak pertama, ternyata tidak. Bahkan permainan di babak pertama itu ya benar-benar monoton ya, tidak ada peluang-peluang yang sangat krusial gitu Zen. Nah barulah di babak kedua ketika dimasukkannya Dani Olmo, Yamal, apalagi Nico William, baru serangan dari timnas Spanyol itu ya lebih menggebu-gebu lagi kan. Iya, yang seperti tadi yang gua katakan, jika dia tidak menggunakan ujung tombak utamanya di babak pertama, walaupun memang permainan berkembang dari Spanyol hanya bukan kurang beruntung sih ya, karena memang performa dari kiper Cape Verde sendiri bagus banget menurut gua. Di awal memang tidak ada umpan-umpan yang terlalu krusial, namun ya kemelut di depan gawang itu sering terjadi dan berhasil di-save kan oleh kipernya Cape Verde ini gitu. Dan menurut gue ya dia layak menjadi man of the match ya di pertandingan kali ini harusnya. Iya, harusnya. Nah, betul seperti yang gue katakan sama lu ya, kalau seri ini pasti man of the match-nya harusnya kiper dari Cape Verde ini kan. Iya. Tetapi ya lagi-lagi ini kerugian besar untuk timnas Spanyol, karena kerugiannya bukan hanya hasil imbang tetapi kartu kuning yang didapatkan oleh siapa tadi? Pedri ya, sama Pedri ya. Ini juga kan menjadi kerugian tersendiri nih bagi timnas Spanyol gitu kan. Iya, ya mau tidak mau ya dalam posisi tersebut ya Pedri harus mengambil keputusan ya. Iya, Karena peluang counter attack yang sangat berbahaya menurut gua. Tapi ya ini masih bisa ada peluang lah untuk Spanyol untuk kedepannya. Namun sangat mengagetkan mereka ditahan imbang oleh Cape Verde ya, negara yang baru debut di Piala Dunia. Iya, bisa jadi ya tim paling lemah di grup ini juga ya. Iya, Bisa karena dibilang. dari statistik itu Cape Verde hanya unggul di satu aspek, yaitu di pelanggaran, di mana Iya. Spanyol melakukan pelanggaran 10 kali sedangkan Cape Verde hanya sekali. Yang lainnya didominasi oleh Spanyol seperti tembakan, kemudian shot on target, penguasaan bola, bahkan Spanyol memegang 74%. Dan Cape Verde hanya memegang penguasaan bola 26% kan. Ini waduh benar-benar jomplang banget dari akurasi operan dan juga segala macam gitu. Bahkan Spanyol ini mendapatkan 11 kali tendangan sudut atau corner dan ya belum bisa memecahkan pertahanan dari Cape Verde itu sendiri gitu. Nah, seperti ulasan-ulasan sebelumnya, kita kan mengetahui bahwa big match ini kan berhasil imbang ya kebanyakan ya, baik itu Brazil melawan Maroko, lalu kemarin ada Jepang melawan Belanda. Siapa sangka Ini Spanyol, iya siapa sangka Spanyol sama Cape Verde itu ternyata big match. Iya, sama-sama hasil imbang. Tapi ya kembali lagi ya, kita tidak bisa meremehkan Spanyol. Ya kita tunggu saja seperti Piala Dunia edisi 2010 mungkin jika mereka terlalu diagung-agungkan, karena di 2010 juga kan sama mereka favorit juara ya, karena sebagai pemenang Euro juga pada saat itu 2008, dan sekarang 2024 mereka Euro, kemudian 2026, dan hasil pertamanya itu kurang memuaskan ya. Tidak kalah tapi imbang gitu kan. Kalau menurut sendiri, ini kan skuad yang hampir masih dominan skuad Euro ya. Apakah level kekuatannya masih sama atau ada penurunan menurut sendiri? Masih sama, bahkan menurut gua ini lebih baik ya, karena Fabian Ruiz karena memang tahunnya 2 tahun luar biasa bersama PSG. Kemudian juga di Euro juga dia tampil bagus banget, dan menurut gua secara peningkatan permainan lebih bagus lah. Apalagi secara mood pemain, Oyarzabal sendiri kan berhasil memenangkan Copa del Rey ya. Ibaratnya ini juga kan ngeboost mental juga ya. Tetapi seperti yang gue bahas di ulasan sebelumnya, bahwa hasil imbang itu bisa saja jadi petaka juga, karena kita bahas kemarin kita keluar grup dulu, ibaratnya kan ketika Jepang melawan Belanda itu berakhir imbang, dan keduanya terlihat ya memang ini hasil yang tidak terlalu buruk lah gitu kan. Tetapi kan ini menjadi peluang bagi negara-negara lain yang ada di dalam satu grup yang sama, yaitu ya terbukti juga ternyata kan Swedia membantai habis Indonesia 5-1, otomatis kan chance Swedia untuk lolos itu kan lebih besar, karena jika Swedia berhasil mengalahkan either itu Jepang ataupun Belanda, ya udah pasti dipastikan lolos kan, karena berhasil mengumpulkan 6 poin dari 9 poin maksimal gitu. Iya, sepertinya ya kalau misalkan Swedia tidak harus menang, Swedia itu butuh hasil imbang saja lawan 2 Jepang kali. antara Belanda. Iya, Hasil betul. imbang lawan Jepang saja. Mereka sepertinya jaminan lolos untuk setidaknya runner up itu runner bisa up, gitu. betul. Soalnya Indonesia ya udah kan
Iya. dipecat juga pelatihnya, kemudian PR besar juga untuk Jepang dan juga Belanda bertemu. PR Jepang dan Belanda itu bertemu Swedia gitu. Iya. Swedia bisa imbang aja dari kedua pertandingan itu, Iya. bisa runner up menurut gua. Jaminannya ya paling buruk runner up juga udah pasti Iya, lolos ya. soalnya nanti poinnya 4 gitu kan. Tinggal Nah, pilih satunya Jepang atau Belanda. Iya betul. Nah yang paling parah itu justru yang dirugikan itu antara Jepang atau Belanda ya. Amit-amit kalau misal Jepang atau Belanda ada yang salah satunya kalah dari udah. Swedia, udah pasti yang lolos itu Swedia sama negara yang bisa mengalahkan Swedia. Iya. Ini benar-benar keren banget. Nah, Tetap menguntungkan untuk Jepang dan Belanda sih kalau mereka bisa sambung bersih ya tetap. Tapi Tetap. ya Swedia kembali lagi mungkin bisa lolos juga. Kalau Iya, misalkan kalah lawan Jepang Belandanya selisih hanya 1 gol. betul. Karena mereka sudah bekal 4 gol ya. Mm. Karena kemarin menang 5-1 jadi selisih gol mereka memiliki bekal 4 gol. Iya betul. Nah kita ngomong-ngomongin yang kemarin juga kan kita sudah sempat bahas ya bahwa ibaratnya banyak sekali pemain yang di klubnya itu bermain biasa saja atau sedang mengalami struggle ya. Tetapi ternyata di Piala Dunia ini mendadak gacor seperti Gyökeres dan juga Isak sendiri nih Sen bersama Swedia. Betul, karena Isak benar-benar full ya, hanya bermain di 3 match bersama Liverpool di Premier League, dan setelah dia comeback dari cedera, comebacknya langsung dengan Sweden dan langsung menjadi man of the match dalam pertandingan tersebut kan. Begitu juga dengan Gyökeres, kalau Gyökeres ya gacor lah. Dari statistik golnya juga bagus kan, kemudian dia juga juara Premier League kan gitu. Yang ngomong Gyökeres sampah kan cuma Koci. Juara Koci doang. Sendiri nggak ada lagi kan. Betul. Ya heran kenapa Koci ngomong seperti itu ya. Iya. Ya kalau misalkan Arsenal nggak ada Gyökeres, selesai itu Arsenal. Iya, aja karena memang ya pemain ini berkualitas kalau menurut gue ya. Apalagi 3 golnya Domen. Max Domen. Iya, Max Domen. Kan itu 2-1 kan. Satunya kan golnya Gyökeres. Ya, dan penentu juga ya sebagai pemain super sub lagi kan kalau untuk Gyökeres sendiri. Makanya kita balik lagi Spanyol sama Cape Verde sendiri sedangkan Cape Verde itu secara ranking FIFA ada di ranking 77 sih. Tetapi berhasil menunjukkan kualitas negara yang layak lolos Piala Dunia gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, kalau menurut lo ibaratnya apakah timnas Indonesia itu udah layak ya masuk Piala Dunia dengan permainan negara-negara yang ranknya itu di top 100 gitu. Ya, layak banget lah. Apalagi melihat setelah Kurakau kemarin di Nah, Jerman ya. betul. Sepertinya ini mending juga Indonesia yang main. Kayaknya kalau misalkan Indonesia lebih bisa bertahan dan juga mungkin bisa nyiptain gol lebih dari 1 gitu. Makanya ada perlawan juga ya. Makanya ya kita juga mikir-mikir apa jangan-jangan sebaiknya PSS ini setelah selesainya pagelaran Piala Dunia coba dong ibaratnya adu friendly match, ajak friendly match melawan negara-negara yang berpartisipasi di Piala Dunia gitu kan. Kayaknya aja lah negara-negara yang sudah tidak dipastikan lolos grup ajakin friendly. Iya. Karena mereka udah libur kan. Ayo friendly lah. Gak apa-apa Indonesia yang nyusul ke Amerika. Tapi nggak boleh ya, lagi efisiensi kan. Makanya hasil imbang 0-0 ini sangat disayangkan banget karena memang di Piala Dunia ini kan bahkan 1 gol saja sangat berarti ya Senya. Ketika ada fakta menariknya lagi ketika Qatar berhasil menahan imbang Swiss kan. Iya, betul. Ya kan ibaratnya bahkan pemain Qatar yang mencetak gol penyama keseimbangan ini Sen yaitu Boalem Khouki ya. Itu dihadiahi hadiah yang gede banget sama pihak Federasi Sepak Bola Qatar sendiri. Hadiahnya itu Sen 3 juta US dollar plus 1 mobil Royal Royce Phantom yang harganya $550.000. Iya, karena di 2022 ketika Qatar menjadi tuan rumah, kalau nggak salah mereka kan gugur fase grup tanpa kemenangan kalau nggak Betul, salah. iya, betul. Itulah kenapa hadiahnya begitu besar banget kan gitu. Ya mungkin salahnya itu ya ngasih hadiahnya tuh setelah pertandingan. Coba sebelum pertandingan 1 gol 3 juta dolar itu pasti mainnya gila-gilaan gitu. Sama jadi Qatar itu sepertinya meniru Pak Prabowo ya yang memberikan jam Rolex. Iya, Rolex pada para pemain ya. Meskipun setelah itu kalah sama Cina ditani Bang Bahrain. Ini benar-benar gokil banget ya penampilan di Piala Dunia sendiri. Kalau menurut gue sih karena melihat Spanyol tadi lebih blundernya De La Fuente itu terlalu uji coba gitu kan. Ibaratnya harusnya masukkan Dani Olmo, masukkan Nico Williams lah, nggak apa-apa. Jangan tiga-tiganya masuknya di babak kedua gitu Sen. Harusnya kan pastiin dulu bisa nyetak gol di babak pertama, baru coba-cobanya. Mungkin De La Fuente itu terlalu percaya dengan performanya Ferran Torres di musim ini bersama Barcelona ya. Begitu juga dengan Oyarzabal, tapi tetap tidak efektif ketika bermain bersama di tim nasional gitu kan. Kesalahan dari De La Fuente itu satu menurut gua karena menurunkan Gavi
Kalau misalkan harus mengincar poin penuh di pertandingan pertama melawan Cape Verde, Iya. menurut gue dari pertama kalau misalkan mau mengistirahatkan Yamal berarti turunkan Nico gitu. Kalau Iya. mau mengistirahatkan keduanya, turunkan Olmo dari babak pertama. Iya betul. Ibaratnya trio ini tuh jangan satu paket nggak dimainin ya kayaknya. Sehingga Soalnya inilah hasilnya. ya mungkin ya kenapa Gavi itu diturunkan ini untuk apa ya membantah stigma bahwa Gavi itu pemain titipan aja. Iya, titipan Princess Titipan Spanyol. kerajaan ya ibaratnya Iya, kan. itu kayaknya memang keputusan dari Princess Spanyol. Benar. Nah, kabar buruknya bagi timnas Spanyol sendiri setelah hasil imbang ini otomatis mereka harus menjalani 2 laga sisa di fase grup dengan tekanan, ya dengan tekanan yang tinggi banget ya. Iya, lawannya Arab yang berhasil mengalahkan Argentina walaupun Betul. memang kalahnya keberuntungan ya. Keberuntungan Argentina juga. pada saat itu kan kejebak offset terus. Iya. Kemudian yang satu yang paling berat yaitu Uruguay. Ada Prince Darwin Nunes. Nah, Dan ada suksesornya R9 ya, yaitu Siap. Valverde ya di situ. Iya prime-nya, prime-nya Hernan. Ada Valverde codet, Nah. kecodet. Justru Uruguay ini bakal jadi ini ya, tidak diduga-duga ya kan. Gue sendiri sih berprediksi bahwa yang lolos itu kan Spanyol sama Uruguay ya. Tetapi ya ini bahaya juga nih, alarm bahaya untuk Spanyol. Jangan-jangan kalau ada plot twist bisa-bisa Uruguay sama Arab yang jadi yang Ya, lain. bisa Uruguay sama Valverde. Bener, makanya ini juga prestasi tersendiri bagi Cape Verde ya, karena kita kalau kalian lihat pertandingannya kan banyak sekali supporter dari Cape Verde ini euforia, bahkan ketika mampu serangan balik tanpa tembakan aja mereka udah senang Ya, aja kalau negara kecil gitu. Betul. Kau dibantai 7-1 aja seneng. karena bisa nyetak Iya. 1 gol ya. Seneng kan, bahkan peluit panjang terakhir itu ikut seneng kan, supporter dari bener. Kurakalnya kan gitu, karena memang bermain di Piala Dunia itu suatu kebanggaan banget kan. Ibaratnya kita masih gue pribadi masih penasaran sama performa dari Dani Olmo ya, karena seperti yang lu bilang Dani Olmo itu kan tipe pemain yang memecah kebuntuan gitu kan. Betul. Kalau kalian lihat di Euro tahu lah kualitas Olmo dan mengapa Barcelona mau membeli Olmo kan pada saat itu. Karena waktu itu Olmo masih di RB Leipzig ya, Iya. waktu itu ya ibaratnya kan. Ya harapannya sih di 2 match fase grup ini Dani Olmo bisa starter ya kayaknya. Iya, tapi gue sih tetap ya masih menunggu Jamal ya, Iya, Benjamin Yamal mau seperti apa di Piala Dunia kali ini, karena dia adalah pemain yang ditunggu tentu saja dari skuad Spanyol kan. Iya. Siapapun orangnya pasti menunggu, Spanyolnya pasti menunggu Yamal juga Yamal gitu. juga, karena ekspektasi terhadap Yamal kan tinggi Iya, banget ya. tapi ya buktinya melawan Cape Verde saja dia tidak bisa melewati satu back musuh pun. Betul, itu baru melawan Cape Verde ya, ibaratnya kan. Ya sangat disayangkan lah Ya, ibaratnya. kayaknya kalau ketemu Uruguay kan tipikal negara Amerika Selatan. Iya. Sepertinya Yamal cedera menurut gue. Bisa jadi ya, karena tensi permainannya high pressing tinggi banget. Kalau Uruguay, Kolombia, terus Argentina, Brazil mah enggak kan. Ekuador lah ya. Ekuador juga. Ekuador. Ininya bisa-bisa Yamal cedera kalau performanya seperti ini. Karena ini kan pemain-pemain yang label ini ya bintang masa depan gitu kan. Yamal sudah debut di Piala Dunia dan hasilnya tanpa gol, imbang gitu kan. Nah kita lihat nanti nih, masih ada Erling Haaland. Kalau Gyökeres ternyata udah nyekor ya. Isak juga udah nyekor karena kan dua-duanya juga debutan juga di Iya, Piala Dunia. besok Haaland ya, main ya bertemu dengan Irak kan. Setelah ini ya, Besok. iya besok ya, Besok. besoknya ya, bener-bener nih, ini keren banget nih. Lalu karena di momen Piala Dunia ini kan bener-bener ini bela negara ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia banyak sekali cerita-cerita yang mengharukan ya. Ibaratnya patriotisme para pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia ini, salah satunya ada cerita yang menurut gue sih mengharukan ya, datang dari kiper Korea Selatan Sen, yaitu Kim Seung-ju ya, Mr. Kim kalau kata Bang Macu. Ini Mr. Kim itu kan dia tampil wah keren banget kan ketika Korea di laga pertama kan, penampilan dari kiper ini yang mendapatkan highlight gitu kan. Sedangkan ada di sisi lainnya yaitu istrinya itu kan sampai melahirkan, tetapi kan dia harus lebih memilih untuk bermain di negara, sehingga ketika diwawancara, jujur saya itu sangat merasa berdosa kepada istri dan anak saya karena saya harus membela negara untuk tampil di Piala Dunia, sehingga performa terbaik ini itu adalah kado bagi mereka. Nah balik lagi, kita juga masih ingat cerita Copa America Argentina ya. Waktu itu kan Dibu Martinez kan, yang bahkan tidak melihat anaknya apa segala macam ya. Mungkin spirit seperti inilah yang akan membawa para pemain ini untuk tampil baik di Piala Dunia ini ya. Iya. Dan kita tunggu saja langkah kedepannya untuk Spanyol, karena masih menyisakan Uruguay dan juga Arab Saudi ya.
Kita tunggu saja apakah Spanyol nanti akan jadi juara grup. Kalau jadi runner up kemungkinan besar bertemu Argentina di knockout itu lebih cepat lagi. Nah, betul. Kita tunggu saja apakah memang ini skema dari De La Fuente ataukah memang karena dia salah strategi saja ya. Kita tunggu saja lah untuk kedepannya. Wah, berarti kalau sampai Spanyol itu runner up, kalau Argentina juara grup akan bertemu Sen? Tidak, karena Argentina itu calon lawannya itu juara terbaik ketiga dari grup A sampai F kalau nggak salah. Oh, berarti belum langsung Sampai ketemu E, kan? kalau nggak salah. Belum langsung ketemu lah ya. Iya. Tetapi dalam pertandingan ini juga kita ya ibaratnya diberikan lah prediksi-prediksi itu udah mulai satu persatu dipatahkan gitu kan. Yang ekspektasinya bantai-bantai ternyata bisa ditahan Iya, imbang. yang memenuhi ekspektasi itu cuma Jerman sampai Iya. ini cuma Jerman saja yang memenuhi ekspektasi gua bantai. Ya, Kalau bahkan- Jepang Belanda ya memang sesuai ekspektasi tapi tetap ya prediksi gua Jepang Belanda itu pasti akan ada yang menang dengan skor tipis. Iya. Tapi nyatanya imbang juga. Dan hal itu juga di Brasil dan juga Maroko kan. Nah, ini juga dapat sorotan nih Sen. Hajime Moriyasu itu pelatih Jepang itu sampai nulis di papan tentang menit sisa itu kan. Iya. Sehingga kan terjadinya gol kedua penyama kedudukan juga kan di menit-menit akhir ya. Betul. Ini benar-benar spiritnya Jepang itu. Nah, kita ngomongin Hajime Moriyasu. Jadi di fanspage luar negeri itu ada meme tentang Hajime Moriyasu dengan kebiasaannya yaitu mencatat Sen. Itu kan di highlight tiap Piala Dunia itu pasti dengan catatannya gitu kan. Bahkan ada meme-nya itu Hajime Moriyasu sedang menulis di bawahnya papan namanya itu like Yagami. Mungkin itu nanti kita bahas di episode selanjutnya saja ya. Karena Iya. ini merupakan episode ulasan. Iya, Kita ulasan Spanyol. tutup saja sampai di sini ya. Betul. Berarti udah kita selesaiin aja ya. Selesaiin aja. Untuk fakta-fakta menarik lainnya kita Iya. akan buat video yang dirangkum saja. Tentang Piala Dunia ini ya. So itu saja yang kita bahas ulasan tentang Spanyol melawan Cape Verde yang gak ada capeknya sampai bisa menahan timnas ini ya Spanyol. So buat teman-teman yang menyaksikan pertandingan tadi, drop opini kalian tentang pertandingan kali ini di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.